Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita bersyukur kembali ketika kita ada menikmati bersama-sama firman Allah tentunya yang akan kita dengarkan bersama-sama. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu, segala anugerah-Mu, segala kasih-Mu yang selalu besar telah mengasihi kami sehingga kami yang berdosa ini dilayakkan untuk kemudian mengambil bagian dalam menikmati kehidupan bersama-sama dengan Engkau. Kami berterima kasih untuk segala berkat-Mu, terlebih Tuhan ketika di malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, karena kami percaya Engkau Allah yang setia, Allah yang memberkati, akan sama juga akan memberkati kami lewat pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman Allah di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini firman Tuhan atau renungan yang akan kita baca bersama-sama atau akan kita dengar bersama-sama itu terangkat dalam Mazmur pasalnya yang ke-23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, perlu kita sadari bahwa setiap kita manusia itu di balik sisi kekurangan kita, di balik sisi hal atau hal-hal lain yang mungkin tidak kita ketahui, kita perlu belajar. Kita perlu yang namanya dituntun, kita perlu yang namanya dibimbing, kita perlu yang namanya ada seseorang yang kemudian menunjukkan jalan, atau ada seseorang yang bisa menjaminkan ketenangan bagi kita dalam kita bermuara di dunia ini. Tentu saja ada begitu banyak cobaan yang kita alami, tetapi pemazmur dalam hal ini Daud melukiskan bagaimana Allah ya itu adalah gembala yang baik. Satu pemimpin, satu leader ya, seseorang yang dikatakan oleh pemazmur adalah seseorang yang baik, gembala yang baik. Tentu kita perlu yang namanya dipimpin oleh orang yang baik ya. Tapi saya tidak berbicara tentang pemimpin di dunia ini, tapi saya berbicara tentang pimpinan Tuhan. Bagaimana seperti yang dilukiskan oleh Daud dalam Mazmur pasalnya yang ke-23 ini. Sehingga ketika dia melukiskan bahwa Allah itu adalah gembala yang baik, sehingga dia uraikan satu persatu bagaimana Allah yang baik itu, bagaimana Allah yang luar biasa itu, bagaimana Allah atau satu contoh teladan atau satu pemimpin atau satu teladan yang memberikan ketenangan ketika dia berdiri di garis depan ya. Sehingga ketika dia dituntun, ketika dia digembalai oleh Tuhan, dia tidak mengatakan bahwa Tuhan itu gembala yang tidak baik, tetapi dia mengatakan Tuhan itu gembala yang baik ya. Kita akan melihat bagaimana sifat gembala itu sendiri atau Tuhan itu sendiri yang dilukiskan oleh Daud. Di ayat yang pertama ya, gembala yang baik atau Tuhan yang baik itu adalah Tuhan yang mencukupi. Di ayat yang pertama dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Frasa takkan kekurangan aku itu menjelaskan bahwa Allah selalu mencukupi atau menyediakan apa yang diperlukan umatnya gitu. Ketika Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik, itu berarti ketika dia juga berkata takkan kekurangan aku, itu juga berarti bahwa Tuhan itu menyediakan
mencukupi, bahkan Tuhan itu memfasilitasi apa yang dia perlukan. Sehingga Daud dengan berani, dengan lantang, dengan tegas mengatakan, takkan kekurangan aku. Itu di ayat yang pertama. Jadi gembala yang baik atau Allah yang adalah baik itu sendiri adalah Allah yang mencukupi. Yang kedua adalah Dia Allah yang menyertai. Di ayat yang kedua sampai ayat yang keempat dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Dia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, menuntun ke jalan orang benar oleh karena namanya. Bahkan di ayat yang keempat katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, jadi pemazmur melukiskan bagaimana Allah yang adalah gembala yang baik itu membaringkan, menyediakan satu tempat, bahkan menuntun, membawa satu kepada kehidupan, yang membimbing ke membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang. Ada kenyamanan, ada ketenangan, ada kepuasan di sana, ada kesenangan di sana. Bahkan dikatakan di ayat yang ketiga, Dia menyegarkan jiwaku. Ya. Dan Dia menuntun aku ke jalan yang benar. Ya. Inilah sifat Allah yang kedua, menyertai. Ya. Bahkan di ayat yang keempat tadi dikatakan, meskipun pemazmur ini mengatakan bahwa meskipun aku berada di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya. Tentu saja ini ada pengalaman-pengalaman yang terjadi, yang dialami oleh pemazmur ketika bersama dengan Tuhan. Dia punya satu kondisi, satu peristiwa di mana dia melewati yang namanya lembah kekelaman. Tetapi pemazmur atau Daud sendiri berkata, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Tuhan yang adalah gembala yang baik, Dia juga adalah Allah yang menyertai. Kemudian kita lagi lihat, gembala yang baik adalah gembala yang memberkati. Tuhan yang baik adalah Tuhan yang memberkati. Di ayat yang kelima, di ayatnya yang keenam, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi ada tiga hal yang dikatakan di ayat 5 dan ayat yang ke-6. Dikatakan gini, pemazmur mengatakan bahwa Allah memberkati kehidupannya dengan yang pertama, menyediakan hidangan, mengurapi, dan adanya kebajikan dan kemurahan yang Allah berikan untuk kemudian disertai, untuk kemudian mengikuti Daud ini. Di ayat yang ke-6 berkata, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang baik atau gembala yang baik. Ketika kita tahu bahwa Dia gembala yang baik, maka Dia juga Allah yang akan mencukupi, Dia juga Allah yang menyertai, Dia juga Allah yang memberkati. Ya. Oleh sebab itu kita perlu melihat lagi kebaikan Allah, sifat-sifat Allah. Ya. Seringkali orang mulai kehilangan harapan, tidak melihat adanya cahaya yang baru, ya, karena mereka mulai melupakan yang namanya sifat Allah, ya, kebaikan Allah. Mereka melupakan bahwa kasih Allah yang besar. Mereka cuma tahu kasih Allah mati bagi dosa mereka, tetapi mereka juga lupa bahwa selain kematiannya itu berkat yang besar, tapi Dia juga menjamin kehidupan kita selama kita masih di dunia ini. Oleh sebab itu bersyukur karena kita juga punya gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk firman Tuhan di malam hari ini. Kami percaya kami punya Allah yang baik. Engkau gembala agung kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau Allah yang senantiasa mencukupi, menyertai, dan memberkati kami, baik kami secara pribadi maupun kami sekeluarga. Kami percaya pertolongan-Mu senantiasa menjadi bilik bagian kami, dan kami percaya juga firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini itu akan terus mengingatkan kami bahwa kebaikan Allah, bahwa kami punya gembala yang baik, Allah yang selalu memberkati. Bersyukur untuk semua ini Tuhan, berkati kami, berkati jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.